Halo, selamat sore. Eh, Nama saya Eka Herdiana. Saya saat ini menjadi staf pengajar di Fakultas Psikologi UNER, terutama di Departemen Psikologi Kepribadian dan Sosial. Menyikapi banyaknya dan semakin bertambahnya kasus kekerasan melalui media sosial, terutama dalam hal ini adalah kekerasan seksual, karena media sosial sangat memungkinkan terjadi adanya kekerasan yang sifatnya seksual, yang tentu saja banyak dialami tidak hanya oleh wanita tapi juga oleh pria. Tidak hanya pada usia-usia yang sudah dewasa, tapi juga sekarang sudah banyak korban yang disasar itu adalah anak-anak dan remaja. Ya. Kasus kekerasan melalui media sosial itu menunjukkan kasus yang dari segi jumlah semakin meningkat. Kenapa? Karena saat ini tidak ada orang atau jarang sekali ada orang yang tidak memahami bagaimana cara menggunakan media sosial. Sekarang setiap orang dapat dengan bebas mengakses apapun dari gadget, ya. Dalam hal ini handphone, ya, yang saat ini juga sudah mulai banyak dipergunakan untuk mengakses internet, ya. Dan kemudian adanya peluang-peluang terjadinya kekerasan itu bisa melalui prostitusi online, bisa juga melalui kasus penculikan yang dilakukan melalui media sosial. Kemudian bisa juga dilakukan oleh orang-orang yang dikenal, hanya melakukan pendekatan melalui media sosial, karena jika bertemu secara langsung mungkin tidak terlalu memiliki keberanian. Kemudian kasus yang banyak juga adalah bentuk kekerasan seksual yang terjadi dalam konteks cyberbullying. Banyaknya kasus kekerasan yang terjadi melalui media sosial tentunya tidak terlepas dari semakin banyaknya orang menggunakan akses internet, ya, baik itu melalui personal komputer, ya, melalui laptop, maupun yang paling mudah adalah melalui handphone. Pada saat ini jumlah pengguna handphone untuk bisa mengakses media sosial itu tidak jauh lebih banyak dibandingkan dulu, sehingga sangat memungkinkan orang menggunakan handphone atau menggunakan internet sebagai media untuk mencari mangsa. Ya, mencari mangsa dalam hal ini banyak dilakukan oleh predator, di mana identitas tidak ingin diketahui, namun adanya dorongan kekerasan yang harus dipenuhi. Namun dalam hal ini identitas mereka tidak ingin diketahui. Oleh sebab itu penggunaan media sosial menjadi menjadi lebih sering mereka pergunakan untuk keperluan perilaku kekerasan, terutama kekerasan seksual. Ya, pelaku kekerasan yang dilakukan melalui media sosial memang lebih banyak tidak dikenali, gitu. Tapi bukan artinya orang yang dikenali pun orang yang dikenali pun mereka mau menggunakan media sosial sebagai sebuah media. Namun lebih banyak memang dipergunakan oleh orang-orang yang tidak dikenal oleh si korban, ya. Dalam hal ini adalah orang-orang yang mencari mangsa, ya, secara random, gitu, ya. Kemudian mereka melakukan pendekatan, mereka menjerat korbannya melalui media sosial, di mana identitas mereka tetap aman dalam hal ini, namun juga di satu sisi mereka mendapatkan mangsanya dengan sangat mudah. Proses terjadinya kekerasan melalui media sosial itu bisa sangat beragam. Untuk orang-orang yang untuk orang-orang yang dalam hal ini mereka mengenal, biasanya mereka menggunakan media sosial sebagai media untuk melakukan pendekatan. Kemudian dari pendekatan itu kemudian beralih menjadi interaksi yang lebih intens, ya. Interaksi yang lebih intens kemudian juga bisa mengantarkan mereka untuk bertemu, ya. Kemudian setelah bertemu
baru kemudian bisa saja terjadi adanya hal-hal yang negatif. Dalam hal ini adalah kekerasan. Jika memang si pelaku memang betul-betul berniat atau menginginkan melakukan kekerasan seksual kepada korbannya. Kemudian proses yang terjadi pada orang-orang yang tidak dikenal melalui media sosial, yang pertama adalah mereka mencari informasi yang terkait dengan si korban. Mereka mempelajari semua yang diposting oleh si korban untuk lebih mengenal kira-kira korban mereka itu orang yang seperti apa. Baru kemudian mereka melakukan pendekatan dalam arti perkenalan. Ketika perkenalan, mereka semua mengeluarkan jurus-jurus yang sudah mereka pelajari tentang si korban selama ini. Sehingga rata-rata perkenalan mereka berjalan dengan mulus. Karena apa? Karena mereka tahu apa kebiasaan si korban sehari-hari. Saat ini si korban sedang mengalami apa, kemudian korban sedang berada di mana, korban sedang melakukan apa, ya, itu semua dipelajari sebelum mereka mengajak berkenalan. Ya, sehingga perkenalan yang dilakukan melalui media sosial ya oleh orang asing tersebut kemudian bisa lebih mudah dilakukan karena disertai dengan adanya pengetahuan atau informasi-informasi yang terkait dengan personal si korban. Itu kemudian yang membuat si korban langsung mudah terjerat. Ya, ada orang yang mengenal dia merasa ada orang yang mengenal dia dengan baik. Kemudian perkenalan itu dilanjutkan dengan adanya komunikasi yang intens. Lama-lama ya, mereka awalnya dari media sosial, lama-lama kemudian meminta identitas yang sifatnya personal seperti nomor handphone ya, kemudian bahkan alamat rumah, alamat kos begitu ya. Dan kemudian sebelumnya mereka biasanya mengajak untuk bertemu terlebih dahulu. Namun dalam pertemuan itu semua kesan awal yang sudah terbangun karena sudah terbangun dengan sangat baik, di dalam pertemuan itu pun pelaku mendapati pertemuan yang mulus gitu ya, karena dalam hal ini informasi pelaku tentang si korban itu sudah dipegang semua begitu ya. Kemudian mereka bertemu satu kali, bertemu dua kali, bertemu tiga kali ya, bukan tidak mungkin bahkan pada pertemuan pertama perilaku kekerasan itu sudah bisa dilakukan gitu ya kepada si korban gitu ya. Dan setelah itu apa yang terjadi ya, setelah itu yang terjadi biasanya perilaku itu kemudian diulang. Perilaku kekerasan seksual itu kemudian diulang kembali ya, sampai menimbulkan adanya dampak yang negatif ya, misalnya berupa kehamilan ya, atau luka fisik ya yang bisa kelihatan oleh orang lain ya, kemudian juga menimbulkan dampak psikis ya. Biasanya dampak psikis muncul karena ditinggalkan. Dari situlah kemudian lingkungan tahu bahwa anak ini sudah menjadi korban kekerasan. Ya, karena tampak gitu ya, misalnya luka fisik ya kelihatan, luka psikisnya juga kelihatan, misalnya anak ini menjadi lebih murung ya, anak ini menjadi lebih tidak terbuka ya, kemudian lebih suka mengurung diri ya, atau mungkin bahkan berusaha menyakiti diri sendiri ya. Dan kemudian yang terlihat juga adalah jika menimbulkan kehamilan begitu. Baru dari situ kemudian lingkungan menjadi tahu ya, dan kemudian menyusun langkah-langkah berikutnya ya yang terkait dengan adanya kekerasan ini ya. Namun sulitnya lagi ketika kasus ini sudah dilakukan dan memberikan dampak negatif bagi si korban, ternyata pelakunya kemudian menghilang begitu. Kasus inilah yang lebih banyak terjadi ya. Jadi pelaku kemudian menghilang sehingga tidak tahu harus mencari kemana ya, dan itu kemudian menimbulkan masalah yang lebih berat bagi si korban dan keluarganya.
kasus kekerasan melalui media sosial ini lebih banyak tidak disadari oleh si korban, ya. Korban biasanya merasa sudah sangat bergantung kehidupannya kepada media sosial, sehingga siapapun yang ada di dalam media sosial, baik itu yang dikenal maupun yang tidak dikenal, ya, itu kemudian membuat dia tetap mau membuka interaksi dengan semua orang. Beberapa dampak negatif yang terjadi akibat adanya kekerasan melalui media sosial dalam hal ini adalah lebih banyak kekerasan seksual, ya. Yang pertama adalah korban itu bisa mengalami trauma, ya, bisa mengalami trauma karena mengalami kejadian yang tidak dia pikirkan sebelumnya, dan kejadian tersebut menimbulkan rasa sakit baik fisik maupun psikis bagi si korban. Kemudian yang kedua, dalam hal ini korban bisa mengisolasi dirinya karena adanya perasaan malu dan minder yang disebabkan karena adanya proses kekerasan yang sudah dia alami sebelumnya. Kemudian masalah yang ketiga bisa muncul, ya, terjadi ketika sudah ada konflik, ya, di dalam keluarga, ya. Ketika keluarga mengetahui, ada keluarga yang bisa langsung membantu, ya, membantu korban, mensupport korban, namun ada juga keluarga yang kemudian bereaksi sangat negatif terhadap korban. Dalam hal ini adalah menyalahkan korban yang sudah teledor, ya, dalam hal ini menggunakan media sosial dengan terlalu bebas, ya, sehingga tidak bisa menghindarkan diri dari adanya kekerasan. Dalam hal ini korban kehilangan family support, ya, ini juga akan berdampak lebih parah kepada kehidupan psikis si korban. Kemudian yang keempat, mungkin dampaknya nanti adalah bisa ke dampak secara akademis, ya, tidak mau sekolah, menarik diri dari lingkungan teman-teman sebaya, ya. Kemudian juga misalnya prestasi sekolahnya juga menjadi turun karena terlalu banyak hal yang dia pikirkan yang terkait dengan kekerasan yang dia alami, ya. Kemudian dampak yang kelima mungkin bisa berupa adanya penerimaan, ya, penerimaan sosial yang kemudian tidak dia dapatkan, gitu, ya. Artinya dia sendiri kemudian dikucilkan oleh teman, ya, kemudian tidak terbantu sama sekali, ya. Kemudian secara sosial banyak dampak yang secara sosial bisa diterima oleh korban, ya, terutama ketika dia berada di lingkungan-lingkungan yang kurang memahami, ya, kenapa dia bisa menjadi korban. Mungkin kurang lebih seperti itu, gitu, ya. Dampak lebih jauhnya, ya, traumatik jika korban mempersepsi atau menilai kejadian ini sebagai kejadian yang sangat traumatik, ya, ketika trauma itu tidak diatasi bisa berdampak lebih buruk, ya, berdampaknya bisa jangka panjang pada kehidupan subjek di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, untuk rekan-rekanku sekalian atau adik-adik sekalian, mungkin saya mau memberikan sedikit tips, ya, gimana cara menggunakan media sosial dengan bijaksana, ya. Yang pertama, tolong kenali dulu kebutuhan sendiri, gitu, ya, kebutuhan diri sendiri terhadap media sosial. Tidak usah semua hal harus diungkapkan di dalam media sosial, ya. Anda harus selektif, ya, dalam memberikan informasi di dalam media sosial. Hindari penulisan atau pemberian identitas alamat, ya, identitas yang sifatnya personal, ya, seperti nomor handphone, alamat rumah, alamat kantor, alamat sekolah, gitu, ya. Menurut saya mungkin itu bukan hal yang terlalu baik untuk diumbar di media sosial. Kenapa? Karena beberapa orang akan memanfaatkan data atau identitas tersebut untuk menjerat korban, ya, atau untuk melakukan kekerasan melalui media sosial. Kemudian yang kedua, ya, pergunakan media sosial secara positif, ya. Positif itu dalam arti
untuk mencari pengetahuan ya, untuk mencari informasi, untuk mencari berita terkini, berita terbaru ya. Kemudian untuk mencari hal-hal yang Anda pergunakan untuk belajar ya. Ya. Mungkin untuk entertaining juga harus selektif ya. Tidak semua pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya entertaining juga itu baik atau berdampak positif ya untuk kita semua, terutama untuk anak-anak dan remaja nih gitu ya. Jangan sampai Anda mengakses pemberitaan-pemberitaan yang terlalu vulgar ya, atau misalnya berita-berita entertaining yang sebenarnya bukan atau belum menjadi konsumsi Anda begitu. Kemudian yang ketiga ya, tidak terlalu banyak mengumbar keluhan, tidak terlalu banyak mengumbar masalah ya, tidak terlalu banyak mengungkapkan hal-hal yang negatif ya tentang hidup Anda begitu. Kenapa seperti itu? Ada orang yang mau memanfaatkan ketika Anda sedang mengalami masa depresi gitu ya, sedang mengalami masa depresi. Itu kelihatan dari mana? Itu kelihatan dari status yang Anda buat ya, misalnya saya sedang sedih, saya sedang sendiri dan lain-lain. Itu akan lebih mudah orang untuk masuk ya, masuk ke dalam hidup Anda melalui media sosial ya, melalui status-status yang Anda buat begitu. Stop dulu. Kemudian yang keempat, hati-hati dalam memberikan posting berupa foto ya. Foto itu lebih mudah untuk dipergunakan sebagai data orang menjerat korban ya, untuk menjadi pelampiasan kekerasan seksual melalui media sosial ya. Foto-foto yang kita posting di media sosial ya, itu akan semuanya akan dilihat dan dipilih ya, atau bahkan menimbulkan perasaan-perasaan tertentu pada diri pelaku ya. Jadi hati-hati seperti foto menggunakan pakaian-pakaian yang vulgar ya, foto yang terlalu terbuka ya, kemudian foto-foto yang sensual ya, misalnya seperti itu sangat mudah menjadi sasaran begitu ya, sasaran pelaku kekerasan di dalam media sosial ya. Yang kelima ya, tolong Anda juga harus betul-betul hati-hati terhadap orang-orang yang tidak dikenal ya, yang dalam hal ini setiap hari melihat informasi tentang Anda di media sosial begitu ya. Kalau misalnya Anda perhatikan, tidak semua orang-orang yang di friend list Anda itu adalah orang-orang yang Anda kenal ya. Tidak semua dari mereka Anda paham latar belakang mereka, Anda tahu siapa mereka gitu ya. Kebanyakan orang-orang yang ada di media sosial itu juga adalah orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali. Sehingga hati-hati ya ketika ada orang yang tidak dikenal ya, kemudian mulai membuka komunikasi dengan Anda melalui perkenalan ya, kemudian dia sering memuji ya, kemudian dia seolah-olah seperti tahu kehidupan kita sehari-hari, itu tolong hati-hati gitu ya. Dalam hal ini selektiflah dengan siapa Anda berinteraksi di media sosial ya, terutama untuk adik-adik remaja ya, dan juga misalnya anak-anak yang ABG ya, yang sekarang baru beranjak remaja begitu ya. Saya tahu Anda pasti asik gitu ya menggunakan media sosial, tapi hati-hati ya, tolong untuk sementara dengan usia Anda lebih selektif ya dalam berinteraksi dengan orang di media sosial ya. Berinteraksilah saja dengan orang yang Anda kenal ya, bahkan orang yang Anda kenal pun Anda tetap harus aware, Anda harus hati-hati ya dalam berinteraksi dengan mereka gitu ya, apalagi dengan orang-orang yang tidak dikenal ya.
Kemudian langkah-langkah berikut yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan ketika Anda sudah menjadi korban, ya. Ketika Anda sudah menjadi korban kekerasan seksual melalui media sosial, ya. Hal yang pertama yang harus Anda lakukan itu adalah melapor. Menceritakan kejadian itu, jangan disimpan sendiri, ya, karena permasalahan ini pasti Anda tidak bisa atasi sendiri, ya. Anda butuh orang lain. Orang lain ini siapa? Melaporlah pertama kali kepada keluarga kalian, begitu ya. Kemudian jangan sungkan, ya, untuk segera melapor ke pihak yang berwajib, ya, karena hal ini sudah tergolong kekerasan dan harus dihentikan mata rantai kekerasannya, ya. Karena kalau Anda tidak melapor, ya, bukan tidak mungkin kekerasan itu akan terjadi lagi kepada Anda, baik dari orang yang sama atau dari pelaku yang sama maupun dari pelaku yang berbeda, ya. Anda berhak untuk keluar dari masalah itu, ya, dengan melakukan pelaporan, ya. Jangan menyimpan permasalahan sendiri, ya. Segera menceritakan kepada orang yang Anda percayai bisa membantu Anda keluar dari masalah ini, ya. Kemudian lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, ya. Jadikan pengalaman penggunaan media sosial yang negatif ini sebagai pengalaman yang sangat berharga untuk Anda untuk tidak lagi kena masalah yang sama, ya. Kemudian penggunaan media sosial berikutnya harus dilakukan dengan bijaksana. Saya kira demikian sharing saya tentang bagaimana menggunakan media sosial secara bijak agar bisa terhindar dari adanya pelecehan atau kekerasan. Dalam hal ini adalah kekerasan seksual yang memang lebih banyak dilakukan dengan perantaraan media sosial. Sampai jumpa di tema yang lain. Selamat sore.